Di kesempatan kali ini, aku, Najwa Syairah Halimah, dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan aku memperkenalkan teman-teman dari kelompok 3. Yang pertama ada... Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri Mu'afa. Yang kedua, halo, perkenalkan nama saya Rani Zigrila. dan yang terakhir. Halo, nama saya Fadlian Gra. Oke, let's go, kita lanjut ke materi. Latar belakang. Di era digital yang berkembang pesat ini, informasi menjadi aset yang sangat berharga bagi setiap organisasi, terutama dalam bidang pemasaran. Dalam konteks ini, sistem informasi marketing muncul sebagai solusi krusial yang memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi pemasaran secara sistematis. Bukan sekedar kumpulan data, melainkan sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran yang strategis. Kali ini kita akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa sih sebenarnya sistem informasi pemasaran itu, manfaat dan tujuan di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, ada bagaimana sistem informasi pemasaran mendukung pengembangan strategi segmentasi, targeting, atau positioning. Yang ketiga, ada apa saja kelebihan dan kekurangan sistem informasi pemasaran di dalam sebuah perusahaan. Penjelasan yang pertama, Marketing Information System atau sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur berkelanjutan dan berinteraksi yang terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat kepada para pengambil keputusan pemasaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menurut para ahli. Yang pertama ada Philip Kotler. Menurut Kotler, sistem informasi pemasaran adalah struktur yang berkesinambungan dan terorganisir yang digunakan untuk menghasilkan, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang relevan bagi para pengambil keputusan dalam pemasaran. Selanjutnya, menurut para ahli yang kedua ada McLeod and Sell, menyatakan bahwa sistem informasi pemasaran adalah sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi lainnya untuk mendukung aktivitas pemasaran, termasuk riset pasar dan analisis perilaku konsumen. Oke, selanjutnya ada peranan penting MKIS bagi perusahaan. Poin pertama, mendukung pengambilan keputusan pemasaran yang lebih baik dan terinformasi, yang terdiri dari mengurangi ketidakpastian, menyediakan data dan analisis yang relevan, membantu para pemasar, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Alih-alih mengandalkan intuisi semata, keputusan didasarkan pada fakta dan tren yang teridentifikasi. Poin kedua ada memahami pelanggan secara mendalam, Customer Insight, yang terdiri dari identifikasi kebutuhan dan keinginan. MIS mengumpulkan data tentang perilaku pembelian pelanggan, preferensi produk, umpan balik, dan interaksi dengan perusahaan. Analisis data ini menghasilkan customer insight yang berharga tentang apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Yang kedua ada segmentasi pasar yang lebih efektif. Dengan memahami perbedaan antar kelompok pelanggan, perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar yang lebih akurat dan mentargetkan setiap segmen dengan penawaran dan pesan yang relevan. Poin ketiga ada menganalisis dan memahami lingkungan pemasaran, yang terdiri dari pemantauan kompetitor. MIS membantu perusahaan untuk terus memantau aktivitas kompetitor, termasuk peluncuran produk baru, strategi harga, kampanye promosi, dan umpan balik pelanggan terhadap pesaing. Informasi ini penting untuk merumuskan strategi kompetitif yang efektif. Yang kedua ada identifikasi tren pasar. Dengan menganalisis data penjualan, tren industri, dan perubahan perilaku konsumen, MIS membantu perusahaan mengidentifikasi tren pasar yang muncul dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka agar tetap relevan. Poin keempat ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemasaran, yang terdiri dari pengukuran kinerja kampanye. MIS memungkinkan perusahaan untuk melacak dan mengukur kinerja berbagai kampanye pemasaran, seperti iklan, promosi, media sosial, dan lain-lain. Secara real time, ini membantu dalam mengidentifikasi kampanye, mana yang paling efektif dan mana yang perlu dioptimalkan atau dihentikan. Yang kedua ada evaluasi ROI pemasaran. Dengan data yang akurat tentang biaya dan hasil dari setiap kegiatan pemasaran, perusahaan dapat menghitung return on investment atau ROI pemasaran dan memastikan bahwa anggaran pemasaran digunakan secara efektif. Yang kelima ada membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang kuat, CRM atau Customer Relationship Management. Seringkali menjadi bagian integral dari MIS. Sistem CRM memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data seluruh interaksi pelanggan. Ini membantu dalam membangun pemahaman yang holistik tentang setiap pelanggan dan memfasilitasi komunikasi yang lebih personal dan relevan. Yang kedua ada program loyalitas. Data pelanggannya dikumpulkan oleh MIS dapat digunakan untuk merancang dan mengelola program loyalitas yang efektif, mendorong pembelian berulang dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudian, kita akan membahas apa saja sih manfaat sistem informasi manajemen dalam perusahaan.
Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang cepat dan akurat membantu manajer pemasaran dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan strategis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memungkinkan proses pemasaran dilakukan lebih efektif, termasuk dalam pengelolaan data pelanggan, segmentasi pasar, dan analisis tren. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan data yang dikumpulkan, perusahaan bisa memahami perilaku konsumen, pola pembelian, serta preferensi pelanggan. Yang keempat, mengurangi risiko bisnis keputusan berbasis data, mengurangi ketidakpastian dan risiko, karena didasari oleh analisis yang mendalam. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi kinerja pemasaran. Sistem informasi pemasaran memudahkan evaluasi dari strategi pemasaran yang telah dijalankan, serta membantu dalam membuat penyesuaian strategi di masa depan. Lalu, apa saja sih peran dan manfaat manajemen informasi sistem atau MIS dalam mendukung strategi STP yang efektif? Yang pertama ada segmentasi pasar. Perannya adalah mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dari berbagai sumber, seperti transaksi, survei, aplikasi loyalty, sosial media, dan e-commerce. Kemudian, mengelompokkan pelanggan berdasarkan demografi atau usia, jenis kelamin, dan penghasilan, geografis atau lokasi cabang yang sering dikunjungi, psikografis atau gaya hidup dan preferensi belanja, serta perilaku atau frekuensi belanja dan jenis produk yang dibeli. Manfaatnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik pelanggan di tiap lokasi toko, serta memudahkan dalam menciptakan program promosi dan katalog yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen tertentu. Kemudian, yang kedua ada targeting. Perannya adalah menyediakan insik tentang nilai segmen pasar, atau potensi profit, pertumbuhan, dan loyalitas. Membantu mengevaluasi respon pelanggan terhadap kampanye marketing di berbagai segmen, serta mengidentifikasi segmen yang paling menguntungkan dan mudah dijangkau. Manfaatnya, dapat memilih segmen yang tepat untuk fokus promosi, mengurangi pemborosan anggaran karena kampanye yang lebih spesifik dan terarah, serta dapat menjalankan micro-marketing, contohnya promosi khusus untuk pelanggan ibu rumah tangga di area perumahan tertentu. Kemudian, yang terakhir ada positioning. Perannya, memberikan data untuk membentuk persepsi merek di benak pelanggan, membantu mengidentifikasi unique selling points atau USP yang relevan bagi segmen yang ditargetkan, serta menganalisis posisi pesaing melalui data pasar dan umpan balik pelanggan. Manfaatnya dapat membantu menyusun komunikasi pemasaran yang lebih tepat sesuai dengan ekspektasi pelanggan, menyesuaikan penataan toko, harga, dan produk unggulan sesuai positioning yang diinginkan, serta membangun loyalitas dan diferensiasi dibanding pesaing lain. Manfaat tambahan sistem informasi manajemen dalam STP adalah: yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. Manajemen Informasi Sistem atau MIS menyediakan data real-time dan laporan analitik yang mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam setiap tahap STP. Yang kedua ada efisiensi operasional. Otomatisasi proses pengumpulan dan analisis data oleh MIS mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk riset pasar dan analisis pelanggan. Yang ketiga ada peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan melalui data yang dikelola MIS, perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Sistem informasi marketing membantu menjalankan strategi STP secara lebih efektif dengan memperkuat pemahaman pelanggan atau segmentasi, memilih sasaran pasar paling potensial atau targeting, menciptakan citra yang sesuai dan kompetitif atau positioning. Jika diintegrasikan dengan baik, sistem informasi manajemen menjadi fondasi pengambilan keputusan strategis berbasis data, bukan asumsi. Halo semuanya, untuk selanjutnya kita ada kelebihan dan juga kekurangan dari marketing informasi sistem. Kelebihan dan kekurangan marketing informasi sistem itu, salah satunya untuk kelebihannya adalah akurasi yang lebih tinggi. Ini maksudnya, marketing informasi sistem itu memiliki data yang lebih terstruktur, terorganisasi, dan terverifikasi, yang dimana ini membantu pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada tepat waktu. Informasi yang relevan yang diberikan kepada pengambil keputusan ini membantu perusahaan dalam merespon perubahan pasar ataupun pesaing dan lainnya. Lalu ada analisa yang mendalam. Ini maksudnya, marketing informasi sistem itu dilengkapi dengan alat yang membantu pemasar untuk mengikuti tren, pola, ataupun yang sedang terjadi di pasar saat ini. Itu merupakan kelebihan yang diberikan marketing informasi sistem kepada pemasar. Tidak hanya itu, untuk marketing informasi sistem ini sendiri, ini memiliki kelebihan lainnya seperti personalisasi pemasaran yang efektif dan juga profil pelanggan yang komprehensif. Setelah kita mengetahui kelebihan dari marketing informasi sistem sendiri, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang bagaimana kekurangan marketing informasi sistem ini sendiri. Untuk kekurangannya diantaranya biaya implementasi dan pemeliharaan sistem yang tinggi, kemudian integrasi dan kompleksitas sistem, lalu ada keamanan data yang kurang. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan.
Pada dasarnya, marketing informasi sistem ini sendiri adalah alat yang sangat penting bagi perusahaan modern untuk tetap survive dalam lingkungan pemasaran yang kompetitif dan dinamis. Dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu, marketing informasi sistem ini memberdayakan pemasar untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengikuti tren pasar, ataupun menyediakan informasi yang dimana ini berguna bagi pemasar di dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Akan tetapi, perusahaan perlu menyadari dan mengelola kekurangan dan tantangan yang terkait dengan implementasi dan pengolahan marketing informasi sistem ini sendiri. Perencanaan yang matang, kemudian investasi yang tepat waktu, pelatihan karyawan yang memadai dan fokus pada kualitas data adalah kunci untuk memaksimalkan marketing informasi sistem dan memaksimalkan resikonya. Setelah melihat presentasi dari kelompok kami tentang marketing informasi sistem, mungkin dari kalian ada yang bingung atau ingin menanyakan perihal marketing informasi sistem, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan balas satu-satu sesuai dengan pertanyaan yang kalian berikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika presentasi dari kelompok kami mengenai marketing informasi sistem kurang jelas. Dari kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.